Suasana politik di Afrika Barat kembali memanas setelah muncul laporan mengejutkan tentang dugaan ultimatum dari Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada pemerintah Burkina Faso. Dalam laporan itu disebutkan Prancis menuntut kompensasi senilai 8,4 miliar dolar Amerika Serikat, disertai permintaan akses atas 5 juta hektar lahan dan hak pengelolaan atas 60% emas Burkina Faso. Permintaan itu diklaim sebagai bentuk kompensasi strategis atas kerjasama pembangunan dan dukungan militer Prancis di masa lalu. Namun di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré, Burkina Faso menolak dengan tegas. Moi, mon plus grand regret, c'est d'avoir passé une bonne partie de ma jeunesse à écouter des radios comme RFI, France 24. J'ai été dans des pays où ces radios étaient fermées. Mais on prenait des applications, on enregistre leur journal pour écouter. Mais à partir d'un moment, il y a un déclic. Et je commence à comprendre qu'ils conditionnent nos cerveaux pour accepter ce qu'eux ils veulent. Penolakan itu bukan sekedar perbedaan pandangan ekonomi, tetapi mencerminkan benturan ideologis yang lebih dalam. Ibrahim Traoré, presiden muda yang sejak awal memproklamasikan kedaulatan penuh bagi negaranya, menyebut bahwa tanah dan emas Burkina Faso bukan untuk dijual kepada siapapun. Dalam pidatonya yang penuh semangat, ia menegaskan bahwa rakyat Burkina Faso tidak akan pernah lagi menjadi budak ekonomi kekuatan asing. Ia berbicara dengan nada yang tajam namun berakar pada nasionalisme Afrika yang sedang bangkit. Kabar mengenai ultimatum itu menjadi bahan perbincangan di seluruh Afrika. Banyak pihak melihat langkah Prancis sebagai bentuk tekanan halus terhadap negara-negara bekas koloninya. Prancis dituduh ingin mempertahankan pengaruh ekonomi dan politik di kawasan yang selama ini dianggap sebagai halaman belakang mereka. Dalam konteks ini, Burkina Faso menjadi simbol perlawanan baru terhadap dominasi Barat yang masih tersisa di benua Afrika. Selama bertahun-tahun, Burkina Faso dan negara tetangganya berada di bawah bayang-bayang sistem kolonial lama, terutama melalui penggunaan franc CFA, mata uang yang sepenuhnya dikontrol oleh perbendaharaan Prancis. Setiap kebijakan moneter di kawasan itu tidak pernah benar-benar lepas dari kendali Paris. Tapi sejak Traoré naik ke tampuk kekuasaan, arah itu berubah drastis. Ia mengumumkan langkah-langkah berani untuk meninggalkan sistem franc CFA dan mengganti struktur ekonomi agar lebih mandiri. Nasionalisasi tambang emas, pembentukan cadangan nasional, serta kerjasama baru dengan Rusia dan beberapa negara Afrika lainnya menjadi bagian dari strategi besar untuk mengakhiri ketergantungan pada bekas penjajah. Prancis tampaknya tidak tinggal diam ketika negara-negara seperti Mali, Niger, dan Burkina Faso mulai menutup pangkal militer Prancis dan menggantinya dengan aliansi baru di dalam kawasan, ketegangan meningkat tajam. Ultimatum senilai miliaran dolar itu diduga menjadi bentuk tekanan diplomatik untuk mengingatkan Burkina Faso agar tidak sepenuhnya keluar dari orbit pengaruh Eropa. Namun keputusan Traoré untuk menolak dianggap sebagai sinyal bahwa era ketundukan Afrika sudah berakhir. Dalam berbagai wawancara, para analis politik Afrika Barat menyebut langkah Traoré sebagai momen kebangkitan ekonomi Afrika. Mereka menilai bahwa penolakan Burkina Faso bukan hanya soal uang, melainkan tentang harga diri dan kedaulatan. Prancis selama ini menikmati keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam di bekas koloninya. Kini ketika negara-negara Afrika mulai menata sistem ekonomi sendiri, Eropa kehilangan pijakannya. Di ibu kota Ouagadougou, ribuan warga turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Kami bukan budak emas dan Prancis keluar dari tanah kami." Mereka memuji keberanian pemimpinnya dan menegaskan bahwa emas Burkina Faso harus dikelola oleh tangan rakyatnya sendiri. Suasana demonstrasi penuh semangat kebangsaan, seolah menandakan lahirnya babak baru dalam sejarah Afrika modern. Ibrahim Traoré sendiri tampak konsisten dengan gaya kepemimpinannya yang lugas dan sederhana. Ia dikenal sebagai sosok militer yang rendah hati namun keras kepala ketika berbicara tentang kedaulatan. Dalam banyak kesempatan, ia mengutip pesan tokoh revolusioner Thomas Sankara yang mengatakan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang lepas dari penjajahan fisik, tetapi juga penjajahan ekonomi. Traoré melanjutkan warisan itu, menolak semua bentuk tekanan dari luar, dan membangun jaringan baru antar negara Afrika yang berorientasi pada solidaritas dan kemandirian. Prancis di sisi lain menghadapi tekanan domestik akibat kebijakan luar negerinya di Afrika.
Banyak media internasional mempertanyakan mengapa Paris masih ingin mencampuri urusan internal bekas koloninya. Dalam konteks global yang berubah cepat, kebijakan semacam itu dianggap ketinggalan zaman dan kontraproduktif. Namun bagi sebagian elit di Prancis, kehilangan akses terhadap sumber daya Afrika berarti kehilangan salah satu pilar ekonomi yang menopang pengaruh geopolitik mereka di dunia. Konflik antara Traoré dan Macron ini dengan cepat menarik perhatian internasional. Negara-negara seperti Rusia dan China disebut ikut memantau situasi tersebut karena melihat peluang baru dalam dinamika geopolitik Afrika. Sementara itu, beberapa negara anggota BRICS menyatakan dukungan moral terhadap Burkina Faso, menyebut keputusan Traoré sebagai langkah berani untuk menegakkan keadilan ekonomi. Narasi besar yang muncul dari peristiwa ini adalah tentang perjuangan panjang Afrika untuk melepaskan diri dari bayang-bayang penjajahan ekonomi. Burkina Faso menjadi contoh nyata dari tekad baru yang sedang tumbuh di seluruh benua. Dari Mali hingga Guinea, dari Niger hingga Ethiopia, muncul semangat yang sama mengembalikan kekayaan alam untuk rakyat, bukan untuk kekuatan asing. Video ini juga menyinggung bagaimana tekanan semacam ini berpotensi menciptakan blok baru di Afrika Barat. Negara-negara menolak pengaruh kolonial bisa membentuk sistem ekonomi bersama, bahkan mungkin menciptakan mata uang baru berbasis logam mulia seperti emas dan perak. Ide ini sempat diusulkan oleh Muammar Gaddafi bertahun-tahun lalu dan kini muncul kembali di bawah semangat pemimpin muda seperti Ibrahim Traoré. Burkina Faso kini berdiri di persimpangan sejarah. Keputusan mereka untuk menolak ultimatum Prancis bukan hanya akan mempengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga arah kebijakan seluruh kawasan. Jika langkah ini berhasil, maka bisa dipastikan gelombang pembebasan ekonomi Afrika akan menyebar luas. Namun jika gagal, tekanan politik dan ekonomi dari luar bisa meningkat, menimbulkan ketegangan baru di kawasan Sahel yang sudah rapuh akibat konflik bersenjata dan ketimpangan sosial. Meski demikian, Traoré tetap optimis. Dalam salah satu pidatonya, ia mengatakan bahwa Burkina Faso tidak membutuhkan belas kasihan dari siapapun. Negara ini hanya membutuhkan keadilan dan kesempatan yang sama untuk berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain. Ia menegaskan bahwa selama rakyatnya bersatu, tidak ada kekuatan asing yang mampu menaklukkan semangat kebebasan mereka. Di kalangan rakyat biasa, ucapan itu menjadi sumber inspirasi. Banyak warga muda yang mulai percaya bahwa Afrika tidak perlu menunggu pertolongan dari luar. Mereka mulai berbicara tentang membangun sistem ekonomi lokal, memperkuat kerjasama antar negara tetangga, dan menciptakan masa depan yang benar-benar merdeka. Sementara itu, di Paris, isu ini menimbulkan debat politik. Sebagian kalangan menilai kebijakan Macron terlalu keras terhadap negara-negara Afrika, sementara yang lain menganggapnya terlalu lunak. Dalam konteks hubungan internasional yang semakin kompleks, Prancis kini dihadapkan pada kenyataan bahwa era pengaruh kolonial sudah tidak lagi diterima. Burkina Faso mungkin negara kecil dengan sumber daya terbatas, tetapi tekadnya telah menggemparkan dunia. Penolakannya terhadap ultimatum bernilai miliaran dolar menjadi pesan kuat bahwa harga diri sebuah bangsa tidak bisa diukur dengan uang. Ibrahim Traoré mungkin baru memimpin beberapa tahun, namun ia telah menempatkan dirinya di garis depan perlawanan terhadap sistem global yang tidak adil. Dunia kini menatap Burkina Faso dengan dua pandangan berbeda. Bagi sebagian pihak, negara ini dianggap terlalu berani menantang kekuatan besar. Namun bagi banyak orang, terutama di Afrika, Traoré dipandang sebagai simbol kebangkitan dan martabat baru benua hitam. Video tersebut menutup dengan kalimat yang menggema bahwa perlawanan Burkina Faso adalah cermin dari perjuangan panjang seluruh Afrika untuk mengakhiri ketergantungan ekonomi. Ini bukan hanya konflik antara dua pemimpin, tetapi pertarungan antara dua sistem. Satu yang ingin mempertahankan dominasi lama, dan satu lagi yang berjuang menciptakan dunia baru yang lebih setara. Burkina Faso telah memilih jalannya. Mereka menolak untuk tunduk, menolak untuk dijual, dan menolak untuk diam. Di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré, negeri kecil di jantung Afrika itu kini berdiri tegak, mengirim pesan kepada dunia bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai ketika sebuah bangsa berani berkata, tidak pada penindasan, tidak pada tekanan, dan tidak pada penjajahan dalam bentuk apapun.
megawatts of power to Bitcoin mining operations. This is about half the energy needed to power the capital, Addis Ababa.